Saudara, apa kabar? Luar biasa, semuanya sehat, amin. Baik, saudara. Baik, mari buka Alkitab kita langsung saja. Saudara, hari ini kita akan belajar dari surat Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai yang ke-17. Surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai yang ke-17. Dengan perikop di situ manusia baru. Saudara, saya berharap kita hari ini bisa menangkap pesan Tuhan untuk kita semua. Surat Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai yang ke-17. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat genap, ayat 17 kita baca sama-sama. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Bagi yang sudah menemukan katakan amin. Saya akan membacakan, kita bergantian membacanya. Kolose 3 ayat 5 sampai yang ke-17, manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenedisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, 1, 2, 3. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8, 1, 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, 1, 2, 3. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat 12, 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14, 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. 16, 1, 2, 3. Ayat 17 sama-sama, 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Baik, Bapak Ibu Saudara, dari beberapa ayat yang kita baca hari ini, saya memberikan judul firman Tuhan, keluarkan bahan saya, berani melawan arus dunia. Judulnya Saudara, berani melawan arus dunia. Minggu lalu saya kembali mengingatkan statement yang saya buat. Ini yang terus dan memang harus kita pegang. Dan ini yang saya selalu ingat dalam hidup. Dan ini yang sampai kita dipanggil Tuhan, kita terus ingat kata-kata ini, bunyinya begini. Jadilah yang terbaik tanpa merasa paling baik. Jadilah yang terbaik tanpa merasa paling baik. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca dengan tema di atas perikop manusia baru. Jadi ketika kita sebelum bertobat, Alkitab berkata kita sama dengan apa yang diperbuat oleh dunia. Apa itu yang diperbuat oleh dunia atau manusia lama itu adalah ciri-cirinya adalah najis, hawa nafsu jahat, serakah, penyembah berhala, dan lain-lain. Tetapi ketika kita percaya sama Yesus, bertobat, saudara mengenal kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dan firman-Nya,
Maka Alkitab bilang, saudara, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa itu yang baru sudah datang? Kehidupan roh, jiwa kita sudah diperbaharui oleh roh Tuhan. Dan ketika kita menjadi manusia baru, berarti kita sudah berlawanan dengan manusia lama. Dan manusia lama selalu mengerongrong kita, selalu ingin mengikuti kita, selalu ingin menarik kita kembali untuk mengikuti perbuatan-perbuatan manusia lama itu. Seperti dalam ayat 5, saudara, ayat 8, ayat 9, saudara, itu yang dikerjakan. Tapi kita harus, ayat 10 berkata, kita harus mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, saudara, setiap hari menurut gambar Allah, kaliknya, yaitu Tuhan kita. Nah, saudara, Yesus datang ke dalam dunia itu mengembalikan citra diri atau imago Dei, manusia yang telah rusak itu dikembalikan kepada posisi yang semula, yaitu ciptaan baru dalam Kristus. Dan saudara-saudara yang dan saya ini yang sudah percaya kepada Yesus, Alkitab berkata kita ini adalah manusia baru, ciptaan yang baru. Apanya yang baru? Pikirannya, rohnya, jiwanya sudah baru. Walaupun daging kita ini, saudara-saudara, masih bisa ngikutin perbuatan-perbuatan duniawi itu karena masih ada dalam daging. Tapi hari ini, saudara-saudara, karena kita ini melawan manusia daging dan manusia roh itu, makanya hari ini judulnya agak ngeri, saudara-saudara, berani melawan arus dunia. Ya kan, kan arus. Berarti kalau saudara lihat sungai, contoh sungai, saudara, ketika banjir kemarin, air dari hulu sana kencang, saudara, arusnya kencang sekali, saudara. Apalagi kalau sudah surut, saudara, air riamnya itu kencang sekali. Dan kita tahu, saudara, setelah banjir kemarin, beberapa minggu kemudian, saudara, ikan bilis naik, saudara, ikan seluang. Dia tapin bini, saya lihat foto-foto, saudara, orang-orang yang menjala, pasang pukat, saudara, waduh, ikannya luar biasa, saudara. Dan saudara tahu ikannya itu muncul di mana, saudara? Melawan arus riam, saudara. Itu dia loncat, saudara. Oh, lebih senang dia, saudara, naik sampai ke hulu sana. Saya tanya, udah sampai di Kenipan enggak? Sampai, saudara. Sungguh betang kawat, saudara. Dalam beberapa hari dia sudah mudik ke hulu sana, melawan arus. Itu ikan hidup, saudara. Jadi orang Kristen yang hidup manusia baru dalam Kristus, Alkitab bilang mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini berlawanan, bertentangan dengan dunia. Karena sistem dunia itu dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara, melakukan hal-hal yang jahat. Dan sistem kerajaan Allah itu melakukan hal yang baru. Makanya ayat itu berkata, ayat 8, buang. Kata buang itu lempar jauh-jauh dari hidup kita. Nah, karena itu saudara-saudara, berani melawan arus dunia ini, saudara-saudara, karena kita tahu iblis adalah penguasa dunia yang selalu ingin membangun sistem jahat untuk mempengaruhi banyak orang yang mungkin agar mengikutinya. Nah, sebagai orang percaya, saudara-saudara, kita ditempatkan Tuhan di dunia ini, di tengah-tengah dunia untuk menjadi alatnya. Karena itu, saudara, setiap hari kita harus hidup dalam firman, hidup dalam pimpinan Tuhan, supaya saudara-saudara kita terus dipimpin untuk tetap menjaga hidup baru itu. Jangan sampai ketika kita jadi orang Kristen, saudara, kita jadi kembali lagi ke manusia lama. Tuhan mau, saudara-saudara yang percaya dan bertobat kepada Tuhan ini, saudara-saudara, manusia lama kita tinggalkan, pelan-pelan tapi pasti, tidak bim selabim jadi, saudara-saudara, pelan-pelan tapi pasti, Tuhan ingin kita setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, terus diperbaharui karakter kita. Karena itu saudara-saudara, hari ini pertanyaannya bagaimana kita dapat menghadapi, melawan derasnya arus dunia ini. Ada 3 hal, saudara, keluarkan bahan. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa melawan arus dunia ini. Dan kita bisa kuat, kita bisa mampu, bukan karena kita, saudara. Karena kita ingin melakukan yang terbaik tadi, bersama dengan Tuhan, tapi kita tidak merasa paling baik. Kita melakukan yang terbaik bersama dengan Tuhan, kita tidak merasa paling rohani, paling hebat dari orang lain. Tapi dengan kemampuan yang dari Allah, roh dan firman yang memimpin kita, maka kita mampu, saudara-saudara, melawan derasnya arus dunia ini. Dan kita bilang, saudara-saudara, arus dunia ini begitu kuat, menarik kita ingin kembali ke kerajaan kegelapan. Tapi juga roh Allah dan firman yang menarik kita, supaya kita hidup dalam kerajaannya. Dan orang yang hidup dalam kerajaannya itu, mau tidak mau, suka tidak suka, saudara-saudara, hidupnya selalu ingin diperbaharui. Pikirannya, rohnya, hatinya, jiwanya, terus ingin diperbaharui oleh Tuhan. Supaya terus semakin serupa karakter kita dengan Kristus.
Hari ini ada 3 hal, saudara, bagaimana kita bisa kuat dalam menghadapi derasnya arus dunia yang begitu jahat, yang begitu kuat, ya, ingin menyeret banyak orang untuk kembali ke manusia lamanya. Kitab Kolose ini mengingatkan kita, Rasul Paulus, supaya saudara dan saya yang sudah percaya dan bertobat ini sungguh-sungguh terus diperbaharui, sungguh-sungguh terus diperbaiki, diproses, dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita ini sudah menjadi indah, bejana yang indah di tangan Tuhan. Yang pertama, keluarkan bahan saya, ayat 5 dan 6. Ayat itu berkata begini, saudara, 5 dan 6, ayat 5, karena itu matikanlah. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa menghadapi derasnya arus dunia yang jahat itu. Yang pertama, saudara, matikan keinginan duniawi. Apa itu keinginan duniawi? Kedagingan kita. Apa itu keinginan daging kita yang harus dimatikan? Apa itu, saudara? Percabulan, kenedisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Jadi percabulan, najis, nafsu jahat, dan keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Ada banyak orang Kristen salah paham ini. Menyembah berhala mungkin dia pikir ada patung di rumah gitu. Dikasih sesajen, dikasih kemenyan, mbah tolong mbah. Saudara, zaman dulu begitu, saudara. Tapi sekarang penyembahan berhala itu nggak kayak gitu lagi. Alkitab bilang orang yang najis, hawa nafsu yang tidak terkendali, serakah, itu sama dengan menyembah berhala. Jadi manusia baru itu harus bisa melawan, mematikan roh duniawinya, kedagingannya. Dan itu tidak gampang. Bila kita masih menikmati keinginan duniawi yang dicatat dalam ayat ini, ingatlah bahwa hal itu mendatangkan murka Allah. Ya, ayat yang ke-6 mendatangkan murka Tuhan, saudara-saudara. Ya. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, saudara, ini kita sedang bergelut dengan masalah ini. Semua kita. Tapi Alkitab memberikan ruang, kesempatan, bahkan memberikan pemahaman supaya saudara dan saya ini bisa melawannya. Dan melawannya bukan dengan kekuatan kita, dan orang yang bisa melawan ini, saudara, kedagingannya, roh duniawi itu adalah orang yang sudah lahir baru. Mengalami pembaharuan pikiran, roh jiwanya dengan Tuhan, saudara, dan mengalami perubahan hidup dari yang lama kepada yang baru, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Yesus, Roh Kudus dan firman-Nya. Hari-hari ini saya sama istri suka nonton di YouTube bagaimana orang-orang yang membenci kekristenan. Tapi Tuhan bisa robah, dan dia berkata, hanya satu pribadi yang bisa merubah manusia dari jahat jadi baik. Hanya Yesus. Ada amin, saudara. Hanya Yesus, saudara. Dan orang yang awal tidak bisa mengendalikan kedagingan roh duniawinya, bisa dikendalikan menjadi manusia baru. Hanya Yesus. Jadi hari ini, saudara, kalau kita ingin hidup kita dan mampu menghadapi derasnya arus dunia ini, untuk tetap bertahan dalam posisi kita ada dalam Allah, dan walaupun kita terus ingin hidup dekat dengan Tuhan, tapi kekuatan roh jahat dan kedagingan kita begitu kuat, dan kita mampu pelan-pelan mengikis, mematikan kedagingan kita. Saya percaya, saudara-saudara, Tuhan akan mampukan kita untuk berdiri, untuk tetap kuat, untuk tetap berada dalam posisi di dalam Tuhan. Mematikan keinginan duniawi berarti tidak dipengaruhi lagi. Itu artinya, saudara. Next. Tidak dipengaruhi lagi atau tidak dikuasai lagi oleh hal-hal tersebut. Itu artinya mematikan keinginan duniawi atau kedagingan. Tidak lagi dia mempengaruhi kita. Bahasa kasarnya hanya bujuk-bujuk doang. Dia hanya mungkin membujuk kita saja, saudara. Dan dia tidak lagi menguasai kita. Dan itulah orang yang ada dalam Kristus.
Orang yang sudah lahir baru, saudara-saudara, dia tidak mempengaruhi, dia tidak menguasai kita lagi. Dan dia hanya mengintai, dia hanya menipu, dia hanya kadang-kadang bisa mencuri kita. Kemampuan yang Tuhan beri itu sehingga kita lalai tidak berjaga-jaga. Makanya pentingnya kita berjaga-jaga. Dan ketika kita berjaga-jaga, saudara-saudara, ketika keinginan-keinginan kita itu sudah tidak bertentangan dengan firman lagi, maka kita akan cepat respon, cepat kembali dan bertobat. Dan orang yang mematikan keinginan duniawi itu artinya dia tidak dipengaruhi lagi, tidak dikuasai lagi. Di sekeliling kita, saudara-saudara, bahkan kita dalam pikiran kita, dalam benak kita bisa saja ingin kembali, bahkan melakukan hal-hal yang manusia lama itu. Tapi Alkitab berkata, saudara, mematikan keinginan duniawi ini, kita perlu tuntunan firman dan rohnya. Dan yang memampukan kita sanggup berdiri melawan arus, menghadapi arus dunia yang begitu kuat ini, saudara, ketika kita terus intim dengan Tuhan. Kalau kita sendiri nggak mampu, jatuh, saudara. Makanya kita perlu komunitas, kita perlu teman, kita perlu tim. Makanya di gereja kita, saudara-saudara, semua bidang kategorial itu ada, saudara. Makanya ada, karena situasi ini, ada ibadah keluarga, ada komsel. Tujuan untuk menjaga saudara dalam komunitas itu, supaya kita saling menjaga, saling mengingatkan yang lain. Kalau enggak, kalau saudara sendiri, termasuk saya pendeta, kalau saya sendiri nggak ada orang yang jaga saya, selesai. Jatuh, saudara. Karena itu, matikan keinginan yang duniawi itu. Apa itu keinginan duniawi? Nafsu jahat tadi, najis, serakah, yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi, apakah orang Kristen harus nggak punya keinginan? Punya, harus. Bahasa saya begini, keinginan yang apa? Keinginan yang kudus, keinginan yang selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Itu boleh-boleh. Kalau keinginan hanya memuaskan kedagingan kita dan bertentangan dengan Allah, stop. Kalau kita ingin maju di dalam Tuhan, ayo. Kalau kita ingin berkarya, ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan, ayo kerjakan. Tetapi dalam keinginan itu, keinginan yang selaras dan berkenan sama Tuhan. Saudara-saudara, ini yang pertama, saudara. Bagaimana kita bisa mampu melawan arus dunia ini? Mampu melawan kekuatan roh jahat, kedagingan kita ditopang oleh roh jahat, dan kita bisa masih berkata, Tuhan, Engkau segala-galanya. Dan kita tetap berkata walaupun kita sendiri. Dan kitab Kolose ini berkata, saudara, kata matikan itu tegas sekali, saudara. Saudara tahu kata matikan itu, saudara-saudara, kata terjemahan kasar saya lihat begini, saudara. Potong. Kalau lihat gambar tadi itu loh, saudara-saudara, kayak rantai itu dipotong. Kata matikan itu, saudara-saudara, dipotong. Saya lihat terjemahan yang lain, kata matikan itu tuh potong, saudara. Bukan mati, kalau kita lihat mati langsung kayak pingsan gitu. Kalau kita mau bunuh ayam, pak, mati, tapi pingsan kepek-kepek masih, saudara. Kata mati, saudara, dipotong, pak, dipotong langsung, sampai putus, saudara. Kan, saudara, wah ini kan ngeri, saudara, bahasanya ngeri gitu. Tetapi inilah kemauan Tuhan. Kalau kita ingin hidup baru dalam Kristus dan ingin memiliki karakter seperti Yesus, saudara, ini yang harus dikerjakan oleh kita sebagai orang Kristen, orang-orang percaya. Matikan setiap keinginan yang duniawi. Apa itu keinginan duniawi? Yang bertentangan dengan Tuhan. Bertentangan dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena keinginan duniawi itu selalu mementingkan diri sendiri, itu ujungnya. Dan setiap hal yang mementingkan diri sendiri, itu dosa. Dan Tuhan tidak mau setiap keinginan kita itu bertentangan. Tapi setiap keinginan kita Tuhan mau adalah selaras, berkenan sama Tuhan. Dan ketika keinginan kita selaras dan sama dengan Tuhan, itu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang kedua, bagaimana supaya kita kuat dan mampu melawan arus dunia yang begitu deras, yang ingin menarik kita kembali kepada manusia lama kita. Kita yang ada dalam Kristus, Alkitab bilang, kita ini ciptaan baru. Dan orang yang dalam ciptaan baru dalam Kristus itu, dia akan mampu dan bisa dan terus berkomitmen
untuk mematikan setiap keinginan duniawinya. Untuk memotong, memangkas, mereview hidupnya. Mana yang bukan, mana yang bertentangan, dan mana yang tidak dengan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, membangun karakter Kristus. Ayat 7-11. Ayat 7-10 maksud saya. Ya, nanti baca di sana, membangun karakter Kristus. Alkitab bilang, kita ini dulu melakukan hal-hal yang sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat 7. Tetapi sekarang buang. Nah, kata buang lagi, saudara. Tadi potong, matikan, potong. Sekarang ayat 8 bilang, buang. Udah dipotong, buang. Kalau kita kan kadang-kadang, saudara-saudara, udah dipotong mungkin, diputusin, masih disimpan, saudara. Nggak dibuang. Buang apa yang harus dibuang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Nah, inilah salah satu ayatnya dalam Alkitab, orang Kristen tuh nggak boleh ngomong, maki-maki, nyumpah serapah, saudara. Ini ayatnya. Makanya kalau ada orang kaget kan, saudara, mati aku, gitu, kadang-kadang kaget, saudara. Kayak orang luar itu, saudara. Kadang-kadang ada banyak orang berkata, hatiku baik kok, tapi memang mulutku ini biasa begitu, gitu kadang-kadang, saudara. Alkitab bilang ini, buang. Jadi untuk membangun karakter Kristus itu kita harus membuang yang namanya marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Makanya orang Kristen itu nggak boleh sumpah serapah loh, saudara. Nggak boleh. Manusia baru itu mampu membuang kata-kata kotor dari mulutnya. Lalu kata-kata kita apa yang harus keluar? Kata-kata berkat, kata-kata pujian, kata-kata penguatan, kata-kata penghiburan, kata-kata yang memberi semangat dan motivasi buat orang lain. Itu yang harus keluar. Dan itu karakter Kristus. Coba kita lihat kalau Yesus selama dia hidup di dunia. Ketemu orang berdosa, ketemu orang yang berzina, ketemu orang yang melakukan sesuatu yang jahat. Yesus nggak pernah, hei, mohon maaf, kata-kata iblis. Kecuali dia pernah ngomong sama ahli Taurat dan orang Farisi, orang Saduki. Tapi ada orang-orang yang biasa yang melakukan kejahatan, bahkan orang yang kedapatan berzina. Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa, silakan yang pertama kali lempar batu. Dalam Injil Yohanes. Dan semua mundur, Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Kembali, jangan berbuat dosa lagi. Dan kita bilang, saudara, Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Selalu kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Jangan berbuat dosa lagi. Dicontohkan dalam ilustrasi tentang anak yang hilang. Menggambarkan Bapa. Bagaimana anak yang mengambil harta sebelum waktunya, warisan sebelum waktunya. Ketika habis poya-poya, Alkitab berkata, dan ketika dia miskin, dia ingat bapaknya, dia kembali. Ketika dia kembali, bapak dari jauh mengejar anak itu, melakukan pesta, ganti pakaian, kasih cincin, kasih yang terbaik. Tidak ada kata maki-maki buat anaknya. Ketika ada anaknya kembali yang menghabiskan harta orang tuanya. Itulah gambaran Bapa kita, Yesus kita. Saudara. Dan karakter ini harus ada pada kita. Membangun karakter Kristus dilakukan dengan membuang segala bentuk geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, juga membuang dusta dan manusia lama, serta mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Membangun karakter Kristus. Dan hanya orang yang memiliki karakter Kristus yang mampu, saudara, melawan derasnya arus dunia. Yang mampu melawan yang jahat dalam dunia bahkan kedagingannya, hanya orang yang memiliki karakter Kristus. Orang itu bisa lemah lembut, bukan berarti tidak tegas, bukan berarti tidak bisa marah, bukan berarti dia lemah, bukan. Tetapi selalu kata-kata yang keluar adalah kata-kata seperti yang Yesus lakukan. Saudara, dan kalau ini ada, dan kalau ini terus kita praktekkan dan kalau kita jalankan dalam hidup kita, maka saya percaya saudara-saudara, kekristenan kita inilah warnanya orang Kristen itu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka kehidupan kita, selain kita mematikan keinginan duniawi, membangun karakter seperti Yesus, maka saya percaya saudara-saudara, inilah kehidupan orang yang mampu melawan arus dunia ini. Pergumulan dan permasalahan hidup juga dipakai oleh Kristus sebagai batu uji agar karakter kita makin hari makin menyerupai Dia. Pergumulan dan permasalahan hidup kita dipakai oleh Tuhan sebagai
ujian untuk menolong kita memiliki karakter Kristus. Dan kadang-kala saudara-saudara, ketika kita bertobat, yang dulu mungkin suka marah, bertobat, hilang marahnya. Ketika bertobat saudara-saudara, itu kita diuji untuk menguji kembali, supaya kita kembali marah-marah lagi. Tapi karena ada kasih Kristus, karakter Kristus, sabar, lemah lembut, tenang. Bukan berarti nggak boleh marah, nggak bisa marah. Tapi menjadi pemarah itu yang bahaya, pemarah-pemarah terus. Dan Tuhan ingin kekristenan kita hari ini mewarnai dunia ini. Walaupun sepertinya, saudara, melawan arus dunia ini, secara daging, secara manusia kita nggak mampu. Karena dunia ini lebih kuat dari saudara. Tetapi yang memampukan kita bukan karena kita sendiri, tapi karena ada Tuhan dan Roh dan Firman-Nya, ada saudara seiman, maka saudara dan saya mampu melawan arus dunia ini. Kalau hanya berdiri sendiri, nggak bisa. Maka kita perlu komunitas, kita perlu bertumbuh, kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam. Supaya kita diberikan kepekaan, ketajaman, dan ketika kita diberikan kepekaan, saudara, maka kita tahu, oh ini bertentangan dengan Tuhan, ini tidak. Dan kita mampu mematikan setiap keinginan yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Kedua, kita mampu membangun karakter Kristus dalam hidup kita. Dan itu bukan 1-2 hari, dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Sampai Tuhan panggil kita. Membangun karakter seperti Yesus itu harus kita kerjakan setiap hari. Makanya doa saya saudara, kami sekeluarga tiap pagi, tiap malam berdoa, Tuhan beri kami kemampuan untuk seperti karakter-Mu. Beri kami kekuatan Tuhan untuk membangun karakter seperti Engkau. Dan kita terus diuji dengan permasalahan pergumulan. Bagaimana kualitas karakter kita. Buah-buah kehidupan, buah-buah pertobatan, buah-buah pengenalan kita akan Tuhan itu, buah-buah selama kita sudah jadi orang Kristen selama ini, bagaimana buahnya? Jadi saudara, ibadah ini saudara-saudara, kita ini seperti nabung. Kehidupan kita seperti nabung, setiap apa yang kita dengar seperti sedang nabung. Seperti suatu saat tabungan kita akan dikeluarkan ketika kita berhadapan dengan pergumulan. Contoh yang harus kita tabung, Alkitab bilang harus sabar, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi tiba-tiba langsung orang jahat sama saudara. Keluar nih, tabung kesabaran, tidak balas jahat dengan jahat. Keluar. Mana yang lebih kuat, manusia baru atau manusia lamanya? Kalau manusia lamanya yang keluar, tabungannya keluar lagi saudara. Manusia lamanya harus semakin tekan. Manusia baru makin muncul, maka kita mampu. Ketika orang jahat, kita tetap membalas kejahatan dengan kebaikan. Membangun karakter seperti Yesus adalah perjalanan hidup kita sepanjang kita masih ada di dalam dunia ini. Itu sudah harus dibangun setiap hari. Dan itu tidak gampang dan itu perlu usaha komitmen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan firman-Nya. Makanya saudara dan saya orang Kristen harus rajin baca Alkitab. Karena di sinilah tercatat semua apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, selain kita mematikan keinginan duniawi, menumbuhkan karakter Kristus, Saudara, yang ketiga ini menumbuhkan kesatuan. Ini yang saya ingin sampaikan buat saudara-saudara, membangun karakter Kristus dan menumbuhkan atau membangun sebuah kesatuan. Bicara kesatuan itu ayat 14 sampai 16, saudara bicara tentang bagaimana saudara-saudara dan saya ada dalam komunitas gereja lokal. Makanya orang Kristen, saudara-saudara, kalau saudara sebagai orang Kristen harus ibadah, harus saudara ada dalam gereja lokal. Dimanapun Tuhan tempatkan dan saudara ingin bergabung di dalamnya. Karena apa saudara? Untuk kita bisa bertumbuh dalam sebuah kesatuan yang saling mengikat, saling menjaga,
saling menguatkan, saling memperhatikan satu yang lain, itu ada dalam wadahnya gereja lokal. Kalau saudara sendiri, saudara, kita nggak mampu, saudara. Dan kesatuan ini yang terus didengung-dengungkan dalam Alkitab. Dan itu sangat banyak ayatnya. Untuk melawan arus dunia, kita membutuhkan dukungan pihak lain. Saudara membutuhkan saya membutuhkan saudara. Untuk saudara dapat firman setiap minggu, saya harus berdoa, harus mempersiapkannya supaya saudara bisa dengar. Saya dapat menguraikan firman Tuhan dengan baik. Dan tujuan ada pendeta, ada gembala untuk menjaga saudara. Dan saya ada sebagai gembala. Dan supaya saya dapat eksis terus melayani saudara. Karena saudara yang ada menjaga saya. Itu timbal balik yang harus ada. Untuk menumbuhkan sebuah kesatuan, saudara-saudara seiman di dalam Kristus. Yang karena ikatan kasih yang saling mendukung satu dengan yang lain, saudara. Disitulah kita mampu melawan arus dunia ini. Selain mampu mematikan keinginan daging duniawi, membangun karakter Kristus, dan menumbuhkan kesatuan. Dan yang paling kuat, saudara, saya lihat, makanya dalam konseling pranikah saya bilang sama calon pengantin, saya bilang begini, hubungan bapak dengan anak itu hubungan darah namanya. Ya, hubungan suami istri hubungan daging dengan tulang. Hubungan jemaat dengan Tuhan, kita sesama itu hubungan apa namanya? Hubungan kasih. Makanya kalau saya bilang saudara-saudara tadi, kasih yang mengikat dan menyempurnakan. Dan kalau hubungan kasih ini diikat menjadi sebuah kesatuan, situlah letak kekuatannya. Makanya jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul pasal 2, pasal 4, saudara. Mereka tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Maut, penganiayaan, mereka diusir, dikejar, dibunuh. Tidak melunturkan kasih mereka sama Tuhan dan sesama. Bahkan ada yang jual hartanya bagi-bagikan buat orang lain. Karena apa? Mereka bertumbuh dalam kasih Kristus. Mereka bertumbuh dalam kesatuan, Alkitab bilang. Setiap hari mereka bertemu di rumah Allah, belajar firman Allah. Mereka berdoa, mereka perjamuan. Ketika ada orang yang susah, yang perlu dibantu, mereka beri tanpa memperhitungkan untung rugi. Karena bagi mereka, kesatuan lebih penting dari apapun. Yang mampu mengikat kita semua dalam sebuah gereja lokal. Dalam gereja seperti ini, itu kasih Kristus. Dan kalau kasih Kristus ada, kita bertumbuh, saudara-saudara, menyatukan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Makanya, saudara-saudara, kita harus berdoa terus, saudara-saudara. Masih sebagian kota, masih belum bisa ibadah seperti kita. Masih online, saudara-saudara. Rindu rasanya ketemu dengan saudara seiman kan, ibadah. Rindu kayak dulu lagi, cipika-cipiki, nggak bisa lagi sekarang, saudara. Selaman aja, saudara, kadang undur maju, saudara. Kenapa? Ikatan kasih itu. Nggak bisa lagi koko-koko main-main seperti dulu lagi sekarang. Karena new normal. Tapi nggak masalah, apakah itu harus melunturkan kasih kita dan kesatuan kita? Nggak. Kita masih bisa bertemu dengan teknologi yang ada. Karena itu saya ingin berdoa buat saudara-saudara yang ada di gereja bahkan yang di rumah. Tumbuhkan kesatuan. Tubuh Kristus. Sebab Alkitab bilang, kita ini tubuh ada jadi tangan, jadi kaki, jadi macam-macam, saudara. Yang kalau satu sakit, yang lain sakit. Yang satu bersuka cita, semua bersuka cita. Yang satu menangis, ikut menangis. Yang satu tertawa, dia ikut tertawa. Itulah bentuk sebuah kesatuan. Dan Tuhan merindukan saudara-saudara supaya kita kuat melawan arus dunia ini, selain mematikan keinginan duniawi, menumbuhkan karakter Kristus, dan menumbuhkan sebuah kesatuan. Karena untuk melawan arus dunia ini kita butuh dukungan pihak orang lain. Doa, semangat, dorongan dari orang lain. Ketika saudara susah, ketika dalam pergumulan, ada orang lain yang bantu kita. Saya berdiri hari ini berdoa untuk Anda. Terus saudara, saya mendapatkan banyak mujizat, banyak kekuatan hari-hari ini. Karena ada orang yang banyak terus berdoa buat saya. Dan setiap hari terus SMS saya, baik teman-teman dari Jakarta, dari mana-mana, dia berkata, bro, ada pergumulan doa apa yang perlu saya doakan untuk Anda? Saya bilang, tolong doakan saya, terus saya sehat,
pelayanan terus eksis. Dan itu yang mereka doakan. Sebaliknya saya juga berkata buat mereka, bro, apa yang perlu saya doakan untuk Anda? Dia bilang, bantu saya dalam doa, ini pergumulan-pergumulan. Kami dalam komunitas hamba-hamba Tuhan, para pendeta, kami saling mendoakan. Dan itu dahsyat luar biasa. Walaupun mungkin kita hanya mungkin bahasa doanya, Tuhan tolong temanku ini, bahasanya gitu. Dalam pergumulan Tuhan kuatkan. Kadang-kadang hanya mungkin sepintas lalu kita doakan, tapi dengarkan baik-baik saudara. Dampaknya luar biasa. Hanya kena percaya kita Tuhan, kadang-kadang nggak keluar dari mulut. Dan hanya dalam hati Tuhan tolong temanku ini, dalam pelayanan Tuhan berkati. Mungkin kalau dia sakit Tuhan sembuhkan. Tapi itu mengikat. Kuasa kesatuan itu mendatangkan mujizat. Makanya jemaat mula-mula Kisah Rasul, mujizat Allah selalu terjadi. Karena mereka menumbuhkan saling dan dalam kesatuan satu dengan yang lain. Inilah 3 hal yang saya bagikan buat saudara hari ini. Biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan saudara, terus memampukan saudara-saudara melawan arus dunia yang begitu jahat, begitu kuat, ingin menarik kita kembali kepada manusia lama. Bahkan ingin melakukannya lagi. Tetapi ketika kita ada dalam Kristus, Alkitab bilang, kita ini udah ciptaan baru dan manusia baru. Apanya yang baru? Pikirannya, rohnya, jiwanya, tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan iblis selalu ingin mencuri supaya kita keluar dari tujuan Allah menyelamatkan kita, yaitu untuk kita kembali kepada tatanan yang baru dalam Kristus, yaitu manusia baru. Iblis selalu ingin mengembalikan kita untuk tetap dalam manusia lama, itu dalam dosa. Tuhan ingin kita hidup dalam tatanan baru dalam Kristus, dalam kerajaannya, manusia baru yang memuliakan Allah, jadi berkat. Karena itu kita berdiri ada di tengah-tengah. Mau ikut yang manusia lama atau manusia baru dalam Kristus. Makanya 3 hal cara bagaimana kita bisa menang dan mampu menghadapi arus dunia. Pertama, matikan setiap keinginan duniawi kita, kedagingan. Kedua, menumbuhkan karakter Kristus. Kelemah lembutan, kesabaran, buah roh, Galatia pasal 5. Yang ketiga, menumbuhkan kesatuan. Karena itu saudara, saya tidak mampu berdiri sendiri tanpa saudara. Saudara, demikianlah sebaliknya saudara dan saya. Tanpa saudara, pendeta, hamba Tuhan atau gembala yang membimbing saudara, kita nggak mampu. Makanya kita ada dalam komunitas gereja lokal gereja Betel Indonesia namanya. Supaya kita saling menopang, saling mendoakan, saling menjaga satu yang lain. Disitulah kita bisa mampu, saudara, kita bisa kuat melawan arus dunia yang jahat ini. Saudara akan diikat, saudara dan saya diikat oleh kasih dan saling mendukung dengan yang lain. Disitulah, saudara, warna kita yang dunia harus lihat. Dunia sekarang, saudara, sedang kocar-kacir. Dalam melihat berita, saudara, kita melihat udah tercabik-cabik kesatuan. Suku ini melawan ini. Yang bisa menjaga kesatuannya, dengarkan baik-baik, hanya saudara dan saya yang lahir baru dalam Kristus. Manusia lama selalu mementingkan diri sendiri. Manusia baru selalu ingin sebuah kesatuan. Tidak ingin terpisahkan. Makanya kasih itu mengikat dan menyempurnakan. Tutup Alkitab saudara-saudara, mari kita baca.